Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Ramadika dari Prodi Teknik Informatika kelompok Pure. Di sini aku akan menjelaskan tentang etika mahasiswa. Etika adalah panduan batin yang menuntut kita dalam memilih tindakan yang benar dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Kalau etika mahasiswa adalah seperangkat norma dan nilai-nilai moral yang mengatur perilaku dan tindakan mahasiswa dalam lingkungan akademik dan sosial. Etika ini membentuk dasar untuk memandu mahasiswa dalam menjalani kehidupan kampus yang sehat, produktif, dan bermartabat. Etika mahasiswa mencakup aspek-aspek berikut. Yang pertama adalah integritas akademik, merupakan elemen sentral dalam etika mahasiswa. Mahasiswa diharapkan untuk melakukan pekerjaan mereka sendiri, menghormati hak cipta, dan tidak terlibat dalam kecurangan atau plagiarisme. Menghargai integritas akademik adalah bentuk penghargaan terhadap proses pembelajaran dan pengembangan diri. Maksudnya gini, kita diajari untuk tidak melakukan sesuatu dengan mengandalkan orang lain, harus mengerjakan dengan sendiri. Dan selanjutnya adalah menghormati hak cipta orang lain. Kita tidak boleh mengolok-olok, mengejek, apalagi merendahkan barang-barang atau buatan karya orang lain. Karena di dalam itu kita harus menghargai antar sesama manusia. Gak enak kan jika kalian diejek kalau gituan karya-karya kalian. Selanjutnya adalah yang kedua, yaitu sikap menghormati terhadap sesama mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Adalah prinsip yang penting dalam etika mahasiswa. Menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan latar belakang membantu menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung pertukaran ide dan pemahaman yang lebih baik. Jadi maksudnya gini, kita saling menghormati antara mahasiswa, dosen, dan staf kampus. Sesama mahasiswa kita kayak teman sendiri, itu harus saling menyapa, tidak apalagi dengan dosen dan staf kampus itu harus dengan sopan santun dengan mereka. Dan menghargai perbedaan pendapat, budaya, dan latar belakang. Kita tidak boleh mengungkit latar belakang, budaya, perbedaan mereka. Karena apa? Karena kalau kita membedakan mereka, tidak menghargai perbedaan budaya, latar belakang juga, itu akan menyebabkan konflik. Nah, jika kita membuat konflik, maka yang akan terjadi adalah gak enak. Kita gak enak itu antara satu dengan yang lain. Konflik terus, apakah enak? Gak enak dong. Maka dari itu, untuk menghindari tersebut, kita harus menghargailah mereka, tidak membeda-bedakan budaya, latar belakang, dan lain-lain. Selanjutnya yang ketiga adalah etika mahasiswa juga melibatkan tanggung jawab sosial. Mahasiswa diharapkan terlibat dalam kegiatan sosial, sukarela, komunitas yang dapat memberikan dampak positif masyarakat. Melalui partisipasi ini, mahasiswa belajar tentang tanggung jawab mereka sebagai warga negara dan kontributor pada kesejahteraan umum. Nah, pada yang ketiga ini nih yang harus melekat pada jiwa-jiwa mahasiswa. Etika banget nih. Kenapa? Kita kuliah, kita menjadi mahasiswa itu untuk masyarakat. Ya, dari siswa untuk masyarakat, dari mahasiswa untuk masyarakat. Salah satu prinsip mahasiswa itu agent of. Jadi kita harus merubah, harus membantu masyarakat agar itu lebih baik dari yang sebelumnya. Dampak positif itu harus kita sebarkan pada masyarakat. Buat apa kalau kita tidak memberikan dampak positif untuk masyarakat? Buat apa kita kuliah lama-lama kayak gitu?
yang ada akhirnya membuat masyarakat resah gitu, itu malah akan menjadi beban dan malu-maluin gitu. Yang selanjutnya adalah kolaborasi yang baik adalah bagian penting dari etika mahasiswa. Kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, berbagai pengetahuan dan mendukung satu sama lain mempersiapkan mahasiswa untuk tantangan dunia kerja yang menghargai kerjasama dan keberagaman. Nah, maksud dari ini adalah kita diajari untuk bekerja sama dalam tim ya. Salah satu cara, atau bukan cara sih, salah satu agar kita bisa melatih bekerja sama yaitu dengan mengikuti organisasi kemahasiswaan. Salah satunya adalah Himatif. Ya, dari dalam Himatif kita dapat banyak pelajaran gitu ya yang kita ambil dari organisasi tersebut. Kita bisa public speaking, kita bisa merasakan kerjasama itu sebenarnya apa gitu, kita bisa merasakan kekeluargaan itu seperti apa. Selanjutnya yang kelima adalah etika mahasiswa juga mencakup komitmen terhadap pembelajaran sepanjang hayat. Mahasiswa diharapkan untuk terus mengembangkan diri, mengejar pengetahuan baru, dan mengitran dalam bidang studi mereka. Ini membantu membangun sikap proaktif terhadap perkembangan pribadi dan profesional. Oke, itu adalah berbagai etika dalam dunia mahasiswa. Selanjutnya untuk tambah yaitu etika dalam digital yaitu stop hoax. Apa itu stop hoax? Yaitu adalah kita harus pintar-pintar menyaring informasi. Jangan dikit-dikit ada informasi belum ada ketentuannya itu benar atau salah, atau hoax itu kita sebar melalui sosmed. Itu akan membuat kerusuhan gitu, kesalahpahaman gitu. Jadi nggak baiklah untuk menyebarkan hoax itu. Buat apa sih kalian menyebarkan hoax itu? Nggak baik kan? Nah, yang selanjutnya adalah dalam etika digital itu ya secukupnya, simpel kan, secukupnya. Jadi kita gunakan digital itu secukupnya, seperlunya, jangan sampai berlebihan gitu. Karena kalau sampai berlebihan itu akan tidak efektif bagi kita sendiri. Itulah. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaflah sebesar-besarnya, karena saya juga manusia gitu, ada banyak salahnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.